Pilih opening sing ndi. Oke wis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hood. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial lagi. Sekarang saya akan menganalisa tentang tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu atau tidak dengan data mining. Aplikasi yang saya gunakan adalah RapidMiner yang powerful untuk data mining. Langsung saja lanjut ke videonya. Ya, berikut ini adalah UAS ganjil data mining saya. Kerjakan soal di bawah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya adalah silakan dilakukan analisa terhadap 5 jenis algoritma di bawah ini. Pertama, naive Bayes, decision tree, KNN, neural network, Force vector machine. Nomor 5. Yang mana di antara 5 algoritma di atas yang memiliki nilai akurasi terbesar atau terbaik yang lebih cocok digunakan untuk kasus kelulusan mahasiswa tepat waktu. Adapun hal-hal yang perlu dikerjakan bisa dilihat di petunjuk yang harus dikerjakan di bawah ini, lembar 2 dan seterusnya. Oke, di sini kita akan melakukan studi kasus. Pertama, tabel 1 ini rekapitulasi hasil pengujian algoritma KNN, rekapitulasi hasil pengujian algoritma neural network. Berikut datanya ini harus diisi semua. Tabel 3 rekapitulasi hasil pengujian 5 algoritma. Tampilkan grafik, oke, grafik juga. Nah ini decision tree. Tampilkan pohon keputusan kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma decision tree. Menampilkan neural network. Oh, ada data training testing juga. Tampilkan tabel perbandingan nilai akurasi data training dan data testing. Kemudian mengisi kesimpulan. Dan ini juga adalah dataset yang sudah tersedia. Ada data asli, NPDT, KNN, NNSVM, training test, dan ini semua adalah dataset yang sudah tersedia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke aplikasi RapidMiner-nya. Let's go. Kita lakukan pertama adalah membuat desainnya terlebih dahulu. Masukkan operatornya saja. Ini cross validation. Langsung sambung-sambungkan kabelnya. Kita masukkan sesuai yang ini. Kita akan melakukan rekapitulasi hasil pengujian algoritma KNN dari K1 sampai K19 melalui dataset yang sudah tersedia. Ya, kita akan masukkan untuk KNN, kita masukkan ini untuk NPIC DT kan KNN. Kita masukkan JK, umur, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, status kerja, status nikah, dan prediksi 3NN. Kita terlebih dahulu sama play model sama performa. Performanya ini kita sambung-sambungkan dulu aja. Ini datasetnya sudah saya edit sebelumnya. Kita lihat dulu apakah benar ya. Ini prediksi, saya pilih label, roll label, JK, umur, S1, S2, S3 sampai S7, status kerja, status nikah. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal running saja. Oh, sebelum itu kita lihat dulu. Tadi kan permintaannya dari K1 sampai K19. Jadi ini saya ganti satu dulu. Kita play. Saya coba play. Kita mendapatkan akurasi di 61,30% untuk K1-nya. Langsung isikan di sini saja. Kemudian AOC nya itu di 0,500.
kita ganti nilai K-nya ke 3. Oh, terlihat sedikit lumayan naik setelah ini dari 61 ke 66. Kita lihat AOC nya juga sudah naik. K5 67,81, naik lagi. Ini juga naik 0,722. Kita lihat untuk K7. Untuk K7 nya menurun ya, sedikit menurun. Nah, dari 61 66 ke 67 turun sedikit 66. nya tetap naik AOC nya. Kita lihat ke K9. Kita beli lagi, naik lagi di sini. AOC-nya cenderung naik sampai K9. Kita lihat K11 apakah ada perubahan lagi. Pastinya ada. Apakah akan naik atau turun? Kita lihat 67,33, masih stake di 67. Ini ada kesamaan di K11. AOC nya tetap naik terus untuk AOC. Kita coba lagi ke 13. Jika 13 kita mencapai hampir 70%, 69,10, naik terus. Untuk AOC nya semakin naik lagi. K15 kita lihat apakah tetap naik lagi seperti itu. Ini 69,10, sekarang 69,81, naik. AOC nya juga kita lihat ke K17. Mengalami sedikit penurunan. Kita lihat AOC nya juga. Untuk AOC nya ini cenderung terus naik ya. K9 maksud saya. 69,22, turun. AOC nya juga, AOC nya cenderung untuk terus naik. Begini hasil analisanya. Akurasi meningkat secara bertahap seiring bertambahnya nilai K hingga K15, yang dengan ini terlihat mencapai akurasi tertinggi sebesar 69,81%. Setelah K15, akurasinya cenderung stabil, yaitu menurun sedikit di K17 dan K19. Polanya seperti ini. Kenapa K1 rendah? Kemungkinan karena terjadinya overfitting.
maka cenderung lebih besar pada rentan ke-11 hingga ke-19. Akurasi cenderung stabil menunjukkan generalisasi yang lebih baik pada data testing. Perlu diketahui, jika nilai K terlalu kecil rentan terhadap noise, sedangkan K yang lebih besar memberikan prediksi yang lebih stabil. Sedangkan untuk AUC ini mengalami peningkatan seiring bertambahnya nilai K-nya dari 0,500 pada K1 hingga 7,67 pada K15. Setelah K15, AUC ini mencapai titik maksimum yaitu sekitar 0,766 sampai 0,767. Untuk K15, 17, 19. Lebih tepatnya begini, pada K17 mengalami nilai tertingginya yaitu 0,767 dan turun lagi sedikit pada K19 yaitu 0,766. Jadi ini yang tertinggi. Begini polanya. Untuk K1 AUC-nya yaitu 0,500. Ini menunjukkan model tidak dapat membedakan kelas positif dan negatif seperti tebakan ancak. Dari K3 sampai K5 meningkat secara signifikan dan ini menunjukkan kemampuan model yang lebih baik dan membedakan kelas. Setelahnya ini terus meningkat sampai K15. Setelah K15 ini AUC cenderung stabil bahwa model mencapai performa yang baik untuk klasifikasi. Lanjut ke tabel 2, rekapitulasi hasil pengujian algoritma neural network. Di sini kita melihat akurasi dan AUC-nya dari training cycle ke 100, 200, 300, 400, dan 500. Kita bisa lihat datanya terlebih dahulu. Khusus untuk NN dan SVM supaya tidak error, jadi tidak bisa memasukkan karakter seperti ini. Yang kita masukkan jadi yang ini, DK umur S1, S2, S3, S4, S7, S1, S3, tidak usah. Prediksinya kita pakai yang prediksi yang nomor yang ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Masukkan dataset yang terlebih dahulu. Kita lihat, saya coba lihat ini prediksi yang kedua. Sudah saya ganti ke nominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atribut. Coba kita masukkan pertama cost validation sama kayak KNN cost validation. Masukkan yang selanjutnya yaitu neural network. Masukkan performance. Sambungkan semua lihat tadi yang dicari training cycle 100, 200, 300, 400, 500. Cycle yang 100 kita mendapatkan 68,98. AUC nya 078. Lanjut ke 200.
coba yang 400, training cycle 400. Akan mendapatkan akurasi berapa? 71. Naiklah. AUC nya 77. Ini AUC terus menurun. Untuk ke 500 kita lihat. Puncaknya dari 471%, AUC nya 0,77, AUC nya terus turun. Ini tertinggi pada AUC yang di training cycle 100. Ya, jadi akurasi ini terus meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah training cycle. Dimulai dari akurasi 68,98% pada training cycle 100, terus naik sampai 71,48% pada training cycle 400. Setelah itu akurasi mulai menurun menjadi 70,17% pada training cycle 500. Polanya seperti ini. Training cycle 100 hingga 400 mengalami peningkatan terus. Ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengenali pola dalam data. Sedangkan pada training cycle 500 sedikit mengalami penurunan. Terjadi kemungkinan akibat overfitting dikarenakan model terlalu menyesuaikan diri dengan data training hingga kurang optimal dalam prediksi data baru. Untuk AUC berbeda dengan akurasi. AUC memperoleh nilai tertinggi pada percobaan pertama, yaitu training cycle 100 dengan nilai 0,784. Kemudian terus menurun seiring bertambahnya jumlah cycle. Setelah turun sedikit di training cycle 200 0,782, kemudian sedikit stabil hingga training cycle 500, yaitu pada rentan 0,770-an. Polanya seperti ini. Pada training cycle 100 mendapatkan nilai tertinggi 0,784. Kenapa? Ini menunjukkan model memiliki kemampuan terbaik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Terus pada training cycle 200 hingga 500 AUC sedikit mengalami penurunan. Di sini menunjukkan bahwa meskipun akurasinya meningkat, model ini mungkin terlalu menyesuaikan diri dengan data training, sehingga generalisasinya berkurang. Pada tabel 3 ini kita membandingkan 5 algoritma Naibaaya, Geometry, KNN, Neural Network, dan SVM. Karena KNN sudah saya uji tadi, tinggal masukkan yang tertinggi saja. Oke, tinggal lanjut pada Rapid Miner. Sebelum kita merubah ke Naibaaya, kita siapkan dulu semua algoritmanya yang belum Naibaaya. Terus di sini sama SVM buat referensi. Sebentar kita bisa punya ini, tarik ke bawah, naik base dulu. Sebelum kita running, kita rubah dulu, jangan lupa di sini ya ini yang ini. Database yang KNN NPDT KNN, karena ini database khusus untuk NPDT KNN, dan dataset yang ini khusus untuk NN dan SVM. Oke, karena kita mendapatkan akurasi Naibaaya 63,72.
recently. Sebelum itu kita gantikan ini dulu ke Gini Index supaya mendapatkan hasil akurasi yang tertinggi, 66,63. Jika kita pakai yang defaultnya pakai get ratio itu bisa lebih kecil. Kita masukkan dulu yang augen, kita mendapatkan augen 0,6. Coba kita pakai yang rasio data tinggi, ya sesuai yang saya bilang barusan, lebih kecil daripada Gini Index. Outnya juga. Lanjut pada algoritma SVM. Di datasetnya harusnya yang ini dimasuk di 30 saran terlihat pada tabel ini algoritma yang paling baik berada pada algoritma neural network karena mendapatkan akurasi tertinggi 71,48%, menunjukkan bahwa algoritma ini paling baik dalam prediksi. KNN juga baik pada K15-nya karena hampir mendekati neural network dengan akurasi 69,81%. Kemudian disusul dengan SVM 69,10%, lanjut dengan Decision Tree 66,63%, dan yang terakhir Naive Bayes 63,79%. Oh ya, lupa ini K15. Bentar, K15. Oh, K15. Lanjut kita ke tabel grafik lulusan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin seperti contoh ini. Ini gambar 1. Grafik kelulusan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin pada algoritma Naive Bayes. Ganti dulu algoritmanya pakai operator Naive Bayes. Iya. Belum jalankan, kita rubah yang ini dulu. Ke simple distribution untuk melihat grafiknya pada plot view. Nah, ini sudah tersedia semua dari jika satu kerja satu nikah. Saya jelaskan tentang jenis kelamin dulu. Pada jenis kelamin ini kita lihat grafik tepat waktu dan tidak tepat waktu. Untuk laki-lakinya lebih banyak tidak tepat waktunya. Untuk perempuan lebih banyak itu tepat waktunya. Untuk satu kerja ini yang belum kerja lebih tinggi rasio tepat waktunya, sudah kerja malah lebih tinggi tidak tepat waktunya. Status nikah juga kita lihat. Nah, status nikah ini juga berpengaruh pada tingkat kelulusannya. Tepat waktu lebih tinggi sedikit daripada yang sudah nikah. Yang sudah nikah malah lebih banyak tidak tepat waktunya.
pada 100 nikah. Oke, lanjut pada tampilan pohon keputusan lulusan mahasiswa dengan menggunakan decision tree ya. Lagi ini ya. Terlihat di sini tampilan decision tree-nya. Bisa dilihat pada gambar tree-nya. Semester 5 ini jika nilai IP lebih dari 3,675 maka lulusnya bisa tepat waktu. Jika kurang dari sama dengan 3,675 lihat pada semester 2. Terus di semester 2 ini jika kurang dari sama dengan 3,745 maka lihat di semester 3. Jika nilainya kurang dari 3,785 maka dilihat ke semester 4-nya. Jika kurang lagi dari 3,795 maka lihat di semester 1-nya. Jika semester 1 nilainya kurang dari sama dengan 2,1 maka dapat dipastikan mahasiswa tersebut tidak tepat waktu lulusnya. Kita turun ke sini. Jika nilai IP-nya lebih dari 2,1 kita lihat pada semester 5. Semester 5-nya bisa dilihat jika kurang dari sama dengan 0,675 maka tidak tepat waktu. Jika lebih dari 0,75 kita lihat ke semester 2. Di semester 2 jika lebih dari 1,615 maka kita lihat ke semester 7-nya. Ini penentuannya. Di semester 7 jika nilainya lebih dari 3575 maka kita lihat umurnya. Dari umur jika lebih dari 22 maka lulusnya tidak tepat waktu. Jika kurang dari sama dengan 22 maka tepat waktu. Ini ke kanan. Semester 7 jika kurang dari sama dengan 3,575 maka kita lihat di semester 3-nya. Di semester 3 nilainya jika kurang dari sama dengan 3,72 maka lulusnya tidak tepat waktu. Jika lebih dari 3,72 lulusnya bisa tepat waktu. Lihat bagaimana cara menampilkan gambar arsitektur algoritma neural network. Ganti neural network. Beberapa atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terdiri dari JK, umur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, status kerja, sertifikat, memiliki 1 hidden layer dan 2 output. Output ini lulus tidak tepat waktu dan lulus tepat waktu. Selanjutnya tampilkan tabel perbandingan nilai akurasi data training dan data testing dengan menggunakan algoritma terbaik hasil penelitian saudara. Tabel 4 ini perbandingan nilai akurasi data training. Menggunakan data training dari 7 dan 10 dan data testingnya dari 11. Biar lebih yakin kita masukkan lagi 10 ya, karena pada hasil percobaan di 5 algoritma tadi yang paling tinggi itu pada algoritma neural network dengan training cycle 400 yaitu 71%. Maka yang saya gunakan
testing. Ini sudah dimasukkan cross validasi tetap ini biar aman di sudah. Neural networknya 400 sudah, tinggal di play. Terdapat akurasi sejumlah 70,18%. Oke, kita masukkan. Yang kedua ini data training 2007 sampai 2011, versinya 2011. Ya, 5.000 tahun kemudian. Oke, kita masuk. Ini dihubungkan ke cross validation, terhubung. Ini jelas, kita coba lihat datanya saja biar lebih yakin. Ini sejumlah berapa tadi? Keseluruhan 845. Saya jadikan atribut data JK, umur, S1 sampai S7, terus kerja, terus nikah, dan prediksinya saya berikan label. Validasinya itu tetap 2011. Oke, ini 400, lanjut kita pokoknya 88%. Besar ini. Ya, lanjut nomor 3 2007 2009, data trainingnya, testingnya 2010 2011. Gabungan dari 2 tahun 10 11. Sambungkan ke cross validation. Terus itu pakai 2010-2011 karena saya sudah mencoba. Oh iya, tadi saya belum memberikan lagi. Kita lihat di sini sudah saya berikan label di prediksi sama kayak data training, jika umur 1 sampai 7, 1 kerja, harus nikah. Aman. Untuk yang ini juga yang tes plus dari sini sudah sesuai ya datanya. Terus kita lihat di edit sama prediksi, saya berikan label, atributnya ada 11. Sampai apa lalu? Jika 1 jika 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, betul. Dan terhubung yang ini 400, tinggal gitaran. Akan mendapatkan prediksi sebesar akurasinya 57. Dan nomor 4 2007 2011 2010 2011. Ini keseluruhan sama kayak 2. Kemungkinan akan tinggi soalnya
pakai dataset keseluruhan. Trainingnya keseluruhan ini pakai yang ini. Ya, sudah 11. Sejumlah berapa? Training itu yang ini 845. Kalau benar, jika umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satu atau nikah, prediksinya dilabeli. Kita lanjut ke sini sama kayak ini. Oke, ini 400. Kita play. Mendapatkan akurasi sebesar 78,7%. Antara dua ini terlihat akurasinya besar. Oke, bisa dilihat di sini tabel 4 menunjukkan ya hasil akurasi data testing angkatan yang paling besar ini 2007 sampai 2011. Kita masukkan data testing angkatan 2011. 845 data itu sebesar 88. 12 ini lebih tinggi karena pakai data testing yang 55 data ini 2011. Akurasinya mendekati hingga hampir 100%, 68-70%. Kemudian nilai akurasi akan lebih baik jika menggunakan data training keseluruhan, baik untuk data testing angkatan 2011 ataupun data testing angkatan 2010-2011. Ya, kalau pakai data keseluruhan lebih baik memang. Antara 2 sama 4 ini pakai data training keseluruhan 2007-2011 yang berjumlah 845 data. Artinya untuk memprediksi mahasiswa angkatan berikutnya lebih baik menggunakan data training keseluruhan. Hal ini bisa dilihat perbandingannya nilai akurasi 3 sama 4. Ya, kalau keseluruhan akurasinya lebih tinggi pada poin 4, yaitu 78,07%. Ya, ke bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisis menggunakan confusion metric dan ROC curve dapat disimpulkan bahwa algoritma neural network memiliki kinerja terbaik untuk klasifikasi bidang kerja lulusan dengan nilai akurasi yaitu 70 berapa tadi? 71,48%. UC-nya 0,77. Atribut jenis kelamin semester 1 1,2 2,3 4 sampai 7. Ini status pekerjaan memberikan kontribusi yang nyata terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Atribut ini yang digunakan memang bisa menentukan tingkat kelulusan tepat waktu atau tidaknya mahasiswa. Tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa di STMI Asia Malang dengan kategori lama studi 3,5 tahun sampai 44,5 masuk masih rendah karena kurang dari 50%, yaitu 46,63%. Lulusan tepat waktu mahasiswa mulai dari angkatan 2011 dengan nilai akurasi besar tadi 88, kalau salah ya 88,00 atau bisa dikatakan mendekati 100%, artinya mahasiswa sudah mulai lulus tepat waktu dengan akurasinya 88%. Sekian dari saya.
Mohon maaf atas salah kata, dan kita jumpa lagi ke next konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.